Masih di dalam Al-Matlubur Rabi, kajian yang keempat tentang sunanul wudu, sunah-sunah dalam berwudu. Kemarin kita sudah kaji tentang perbedaan dalam mazhab dalam Islam ini. Yang muktamad, yang dipegang ada 4: Maliki, Hambali, Syafi'i dan Hanafi. Nah, dalam perkara tentang sunah-sunah wudu, dalam perkara tentang sunah-sunah wudu, kita juga sudah menjelaskan tentang berapa macam sunnah wudu dalam mazhab masing-masing. Kalau dalam mazhab Hanafi 18 sunnah berwudu. Kalau dalam mazhab Maliki ada 8 sunnah berwudu. Kalau dalam mazhab Syafi'i paling banyak 30 sunnah dalam berwudu. Kalau dalam mazhab Hambali 20 sunnah berwudu. Yang beda-beda. Beda-beda. Syafi'i 30 sunnah berwudu. Hambali 20. Maliki 8, paling sedikit Imam Malik dalam mazhab Maliki. Kemudian 18 menurut Hanafi. Yang pertama kita udah kaji kemarin. Menurut Hanafi, yang pertama sunnah wudu niat. Jadi kalau niat kita laksanakan dapat pahala, tidak laksanakan tidak berdosa. Jadi kalau orang berwudu tidak niat tetap sah. Menurut siapa? Menurut Imam Abu Hanifah. Menurut Maliki tidak sah. Menurut Syafi'i tidak sah. Menurut Hambali tidak sah. Jadi sah menurut Imam Hanafi kalau tanpa niat. Kenapa? Karena niat itu sunnah. Jadi kalau menurut Hanafi sunnah. Jadi kalau ada orang dia berwudu tidak ada niat, kita tanya, ente ikut siapa? Ikut siapa? Ikut ayah. Oh, ayah. Ayah ikut siapa? Ikut Tengku di kampung. Tengku kampung gurunya siapa? Tengku kampung Abu tu ikut. Abu tu mazhabnya siapa? Dapat jumpa nanti kita dengan orangnya itu ikut kepada siapa asal usulnya. Ujungnya tidak akan lepas daripada pendapat imam yang 4. Tidak akan lepas daripada pendapat imam yang 4. Kalau udah keluar dari imam yang 4 ini, bisa jadi sesat. Bisa jadi praktek ibadahnya itu sesat. Bisa jadi Ahmadiyah kayak Mirza Ghulam Ahmad di India. Bisa jadi menjadi Syiah kayak di Iran. Di Iran solat tidak taruh kalau di Iran solat tidak taruh apa namanya itu, tanah liat di jidatnya itu tidak sah kalau menurut mereka. Harus pakai tanah Karbala. Jadi itu tidak ada di dalam mazhab yang 4. Jadi kalau kita masih berpegang di dalam salah satu di antara 4 mazhab ini, maka insyaallah ibadah kita ini masih aman. Ibadah kita ini masih ada tempat rujukan, ada tempat kita mengambil pendapat, dan orang yang berpendapat itu kapabilitasnya diakui oleh seluruh imam yang muktabar, imam 4 itu. Cuma nanti perkaranya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang di belakang hijab tuh dengar tidak? Ibu di belakang hijab dengar tidak? Dengar. Nampak tidak? Nampak tidak? Kalau tidak nampak, ibu-ibu mengaji tak nampak orang kayak di televisi saja. Ya, rugi datang ke masjid mengaji. Kemudian langsung dengan gurunya tidak nampak. Dalam pengajian itu ibu-ibu dibolehkan hadir dalam pengajian itu terbuka, terlihat seperti itu. Yang penting tidak bercampur. Bapak di sini, ibu di samping. Itu tidak boleh. Kalau masih terpisah tidak apa. Hijabnya boleh dibuka. Kalau ibu-ibu membuka hijab tidak masalah. Karena ini dalam makam, dalam itu tempat menuntut ilmu, dibolehkan menuntut ilmu. Sama seperti bapak-bapak berobat sama ibu-ibu, dokternya ibu-ibu. Boleh bapak-bapak lihat wajah ibu-ibu itu, boleh. Sama seperti bapak-bapak belanja ke pasar, belanja cabai ke pasar, yang jualan, yang dagang, yang jualan barang perempuan, boleh nggak dilihat wajahnya? Boleh, karena hajat. Karena hajat. Sama seperti menuntut ilmu juga hajat dalam perkara agama, boleh. Kemudian yang kedua, membasuh kedua tangan. Jadi ingat sekali lagi, kalau dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali tidak sah kalau tidak niat. Meski sah menurut mazhab Hanafi. Bagaimana niat dalam berwudu? Ketika basuh wajah,
niat dalam hati, sengaja aku niat berwudu mengangkat hadas kecil. Begitu juga tayamum. Sengaja aku niat tayamum membolehkan solat. Jangan niat tayamum untuk mengangkat hadas kecil, nggak bisa. Karena tanah itu sifatnya darurat, emergensi. Jadi dia tidak bisa menghapus, tidak bisa menghilangkan hadas. Tidak bisa menghilangkan hadas akibat kencing kita, akibat kentut buang angin kita, akibat kita buang hajat besar kita. Hadas itu ada pada badan kita, tidak akan hilang dengan tayamum, baru hilang dengan berwudu. Kalau hadas besar baru hilang dengan mandi janabah, mandi junub, atau mandi dari hadas besar haid atau nifas. Kalau tayamum tidak menghilangkan hadas. Tayamum itu hanya untuk emergensi. Maka niatnya, aku niat tayamum untuk membolehkan solat. Membolehkan solat, bukan untuk mengangkat hadas. Jadi menyuhana iki bantutku mati lampu. Musim kemarau, bakmun hanale. Ajak bakmun solat pi hana icip. Kita pergi ke laut jauh. Sungai enggak ada. Di mana kira-kira kita tinggal tu? Afrika. Nyo di Aceh panena letai. Nyo di Aceh letai. Kecuali tunggu jak-jak. Ajak mau motor lewat menaji gunung anak banyak. Tiba bak satu lokasi hana rumah hinan, hana kampung, hana penduduk hinan, hana musola krung PGO. Katro wate asar nyo kara maghrib, nyo solat asar gelung. Tiba cara nyo hana i aku api hana le. Ada babi dia jalan mentong tepuk. Olehnya tak sapu tangan. Nya tepuk lom, sapu tangan sebelah wi. Tapi sigo je cit. Bismillahirrahmanirrahim. Sigo je. Bismillah. Wajah. Yang pertama wajah. Bismillah. Dalam hati. Nawaitu tayammul istibahati salat. Fardhan lillahi taala. Sigo kaje. Ngalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nyo yang kiri basuh sampai siku. Nyo hana bek lepas nyo. Sambung jo. Bolehnya nyo. Yang bagian jari-jari nyo bek sampai hana kenong debu. Dah selesai. Tapi dalam niat bismillah ketika tepuk pertama wajah niat nawaitu tayammum li istibahati salat sunnatan lillahi taala. Tapi mau nyo tapuk lagi nyo bek langsung tak duduk di wajah. Tapi tapuh bacuk nah. Bekna kotoran-kotoran di sini. Abeji yang perle. Debu ji yang perlenya. Kon anonya. tas sapu bak wajah deh. Letanyo tepuknyo, tak pukul bacuk nah. Tapi terasa montong nabeh ino. Nyen tas sapu di wajah. Yang kedua, tempat yang lain, bak tempat yang sot be. Karena tempat yang sotnya ka kenong hadas. Tak minta tempat yang lain lom pindah bacuk nah. Olehnya wajah. Sambung jo. Yasiru wala tuasiru, mudahkan jangan persulit. Maka dalam agama ana cerita, lon han sempat salat hana tempat coi wudu. Hana tempat coi wudu nano. Ipa yang tempat di Aceh yang hana na Bandung na ano. Kadang-kadang di masjidnya na ano ci. Apa masjid monyo hana na ci. Abe. Tak minta lemari dalamnya. Tu lemarinya, tak kalau nabe, anak sempat disampuk dirah, dipegelih oleh panitia. Yang kita tepuknya, tak cok tayamumnya. Jadi anak cerita untuk kita meninggalkan solat. Yang kedua, membasuh dua tangan hingga sampai kepada siku sebelum memasukkan keduanya ke dalam bejana. Jadi siram dulu tangan nih, siram tangan. Baru masukkan ke dalam bejana. Tapi niat dalam hati menjadikan tangan ini sebagai alat untuk mengambil air. Ganti gayung. Gayung. Apa ni? Gayung bahasa Aceh. Gayung lah. Nah bahasa lain selain gayung. Lagi timbo. Timbo? Tembo. Kok tembo? Timba apa tembo? Timba gayung lah. Kalau kami bahasa Manado palo-palo. Palo-palo, ambil palo-palo. Jadi kita kalau tidak pakai tu gayung tu, timbo tu, berarti kita boleh jadikan ni tangan ni masukkan tapi cuci dulu, dah siram.
Itulah diajarkan, kasih bersih tangan dulu kalau corona kan. Padahal Nabi udah ajarkan dulu, siram dulu tangan nih. Dah siram tangan, masukkan tangan untuk dijadikan sebagai alat. Niat dalam hati tangan ini ganti ke timba. Tapi kalau kita tidak niat masukkan, udah jadi air yang sedikit dalam ember itu bukan lagi suci mensucikan, suci saja tapi tidak mensuci. Suci saja tapi tidak mensucikan. Jadi mirip dengan air teh. Air teh satu ember, kita pakai berwudu, sah bahan. Ite, dah cuci wudu, puji bahan. Air teh boleh tidak kita pakai berwudu? Atau air timun? Waktu acara kenduri so hanaswa yang jible tu pakai cuk wudu mentong nyuci kadang. Hanjut bahkan sebab yang suci tapi tidak mensucikan. Begitu air yang satu ember tidak sampai 2 kula. Kalau kita masukkan tangan ke dalam, kita tidak niatkan tangan itu untuk mengambil sebagai alat untuk mengambil air wudu, maka itu otomatis nadas yang ada di tangan bercampur di dalam air yang tidak cukup 2 kula, otomatis tidak lagi bisa mensucikan. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Sama seperti sapu itu kotor, kita pakai menyapu tempat suci, dia tidak bisa mensucikan lagi. Atau sapu itu bersih tapi tidak bisa mensucikan tempat yang suci. Air begitu juga, ada air suci, ada air suci mensucikan. Itu perbedaan tentang air. Maka memasukkan 2 tangan hingga sampai pada ini pergelangan tangan 3 kali disiram sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Apakah bangun tidur atau tidak bangun tidur? Yang ketiga baca bismillah, sunnah menurut Abu Hanifah. Jadi kalau ada orang berwudu tidak baca bismillah, sah tidak? Sah. Tuh lagu baca bismillah pun sah. Wudu lan bahana. Sah menurut Hanafi. Sah menurut Hanafi. Kemudian menurut Imam Malik membaca bismillah juga sunnah. Menurut Hambali membaca bismillah wajib. Jadi menurut Syafi'i gimana? Menurut Syafi'i saban lagi menurut Imam Malik membaca bismillah sunnah. Jadi menyona urung cok wudu tuo hanai baca bismillah. Apakah tuo atau hana tuo? Sengaja atau tidak sengaja dia tinggalkan bismillah, wudunya tetap sah. Wudu tetap sah. Tapi kalau abang-abang ni ikut Imam Ahmad bin Hanbal, hana sah wudu. Maka hana baca bismillah, bahkan ai gure pegah, bismillahnya wajib baca ketika berwudu. So gure dan Imam Ahmad bin Hanbal atau ulama-ulama yang taklid ikut kepada guru-gurunya yang ikut kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi menyolaginya berarti menyolon cok wudu, menyolon setot Imam Ahmad bin Hanbal, hanasah menyuhan aku baca bismillah, hanasah berarti solat ulang lom. Wudu hanasah. Wudu hanasah maka hana baca bismillah. Tapi menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanafi, hanya hukum je sunnah. Menyuhana tak baca tetap sah. Cuma rugo, hana penting pahala sunnah. Yang keempat, ini yang kemarin kita kaji, madmadatu wal istinsak, kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Masuk air ke hidung, kemudian dibuang sampai ke pangkal hidung, kemudian kumur-kumur, kemudian di kumur-kumur itu bukan cuma di kumur-kumur saja, kalau bisa sampai kepada bagian tenggorokan nih, hulkum. Kemudian dibuang. Tapi ini sunnah bagi mereka yang tidak puasa. Kalau orang ini sedang berpuasa, makruh, bukan sunnah. Kumur-kumur berlebih-lebihan makruh, bukan kumur-kumur itu yang dimakruhkan. Berlebih-lebihan dalam kumur-kumur, berlebih-lebihan dalam istinsak, menghirup air itu bisa membatalkan puasa. Makanya berlebih-lebihan di sini makruh, tidak disukai oleh Allah Taala. Cuma tetap sah. Kalau orang kumur-kumur, orang menghirup air ke hidung itu hukumnya tetap sah. Nah kemudian ini baik dalam pendapat Imam Abu Hanifah, hukum kumur-kumur istinsak sama dengan Imam Syafi'i, sama dengan Maliki. Berbeda, sama juga. Sama ittifaq mazhab yang keempat mengatakan bahwa kumur-kumur dan juga menghirup air ke hidung itu hukumnya sunnah. Tidak ada perbedaan pendapat. Menurut pendapat daripada Imam Abu Hanifah, ditambah lagi dengan dalil. Beliau mengatakan kenapa hukum kumur-kumur dan istinsak menghirup air ke hidung itu sunnah.
Dan disunahkan madhamadhatu wal istinshaq thalathan. Disunahkan kumur dan menghirup air ke hidung 3 kali karena dalil hadis yang disepakati ke atasnya dari sahabat tercinta Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah meminta dibawakan bejana fa afraqa ala kaffaihi 3 marrat. Kemudian Rasulullah menyiram 2 telapak tangannya 3 kali. Kemudian Rasulullah membasuh kedua tangannya itu. Kemudian Rasulullah memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana. Ini tadi, masukkan tangan ke dalam bejana, niat ganti daripada gayung. Rasulullah ada masukkan ke dalam ember. Tapi ditafsirkan oleh para ulama, boleh masukkan tangan dalam ember asal niat itu sebagai pengganti gayung, pengganti ember. Kalau tidak niat berarti tidak sah. Tidak boleh dijadikan air yang sudah dimasukkan tangan tadi itu untuk dipakai berwudu. Kenapa? Karena kalau sudah dimasukkan kemudian dia basuh wajah, basuhan pertama itu berhadas. Tangan ini otomatis menempel hadas, dan ketika dimasukkan ke dalam air, dalam ember yang tidak cukup 2 kula, hadas juga menempel masuk ke dalam ember tadi itu. Ember air yang tidak sampai 2 kula. Kecuali kalau dia niatkan tangannya ini sebagai alat untuk mengambil air. Ini adalah hati long pakai tangan jaruh lonyo yang belah lonyo untuk cuci gantung dari ember. Nyanjut. Dah. Kemudian sesudah Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam bejana untuk mengambil air, Rasulullah kemudian berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Kemudian Rasulullah membasuh wajahnya 3 kali. Sesudah wajah, Rasulullah membasuh kedua tangannya hingga sampai ke siku-sikunya 3 kali juga. Kemudian Rasulullah mengusap kepalanya. Kemudian Rasulullah membasuh kakinya 3 kali hingga sampai ke tumit, hingga sampai ke mata kaki. Kemudian Rasulullah Utsman berkata, Utsman bin Affan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'u nahwa wudu'i hadza." Aku melihat Rasulullah berwudu sama seperti wuduku ini, kata Utsman. Jadi yang menceritakan tentang bagaimana sifat wudunya Rasulullah, sahabat tercinta Utsman bin Affan, menantu Nabi juga, menantu Nabi Muhammad. Karena Utsman bin Affan menikah dengan Zainab dan Ruqayyah. Pakon Utsman menikah dengan 2 dro putri Rasulullah, pujinya kakak adik langsung dinikahi sekaligus boleh? Nah, menikah dulu dengan Ruqayyah, meninggal Ruqayyah, nikah lagi dengan Zainab. Entah Zainab dulu apa Ruqayyah dulu. Pokoknya 2-2 dinikahi, tapi satu meninggal baru dinikahi kembali oleh Utsman. Maka sahabat Utsman bin Affan ini digelar oleh sahabat juga dengan nama Zunnuraini, yang punya 2 cahaya. Cahaya apa? Cahaya buah hati Rasulullah. Itu Zainab dan Ruqayyah itu dinikahi oleh yaitu Utsman bin Affan. Bahasa tanya apa? Ganti tikar. Ganti tikar. Tak wacik tanya wacik lagi kan? Nyo tanya menikah. Ngon sidro awak rumah. Olehnya kalau menikah ngon kak ji meninggal, tak gantung ngon adik ganti tikar nanti. Bahasa halus awak Aceh pegahnya gantung tikar kan, bahasa halus. Pun tikar apa ni nak tikar gantungnya. Nyonya tak pegah tikar tempat nya kenyan, maka dikaitkan dengan istri. Istrinya tempat yang tikar. Mak di bawah nan tikar. Nyonya kino gantung spring bed. Kajet tak gantung yang tikar, ana le tikar spring bed tak pegah lagi. Nyan tergantung bak mertua. Nyonya mertua jikalon menantunya nggot akai, pasti dijawab punya tanya laki. Meninggal tak? Kalau laki ada yang mertuanya nggot akai, mertuanya di kalon menantunya pi nggot akai, pasti dijawabnya. Ci ujo leh. Tapi munyo untung mudep kak ji be hanjitnya. Anasah tak kumpul kak made. Anasah saudara. Tanya poligami. Hanjit tak poligami 2 dro 3. Yaitu kakak adik wanita kita jadikan sekaligus istri, masih hidup dua-dua, hanasah dalam Islam. Di pernikahan yang kedua batal, karena masih sah hidup istri yang pertama, itu misalkan kakaknya. Jadi ini Rasulullah sifat wuduknya Rasulullah ini yang menceritakan adalah menantu Rasulullah.
sang pemilik dua cahaya, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Dia katakan, beginilah aku melihat Rasulullah berwudu seperti ini. Seperti ini Rasulullah berwudu. Jadi ini sifat Rasulullah berwudu dikisahkan dalam riwayat hadis ini oleh sahabat Utsman bin Affan. Kemudian dia berkata, Utsman, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Aku lihat Rasulullah berwudu sama seperti wuduku ini. Kemudian Utsman berkata, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Oh bukan, Rasul berkata, kata Utsman, sesudah Rasulullah berwudu di hadapan sahabat-sahabat, Rasul berkata, siapa yang berwudu sama seperti cara aku berwudu ini, thumma shalla rak'ataini, lalu dia salat 2 rakaat. Lecok wudu dengan cara wudu seperti yang digambarkan tadi. Kemudian selesai berwudu, dia salat 2 rakaat, la yuhaditsu fihi ma nafsu. Nafsunya, dirinya tidak bercerita, tidak membimbangkan, tidak berbicara tentang selain Allah Ta'ala. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzanbihi. Allah sudah mengampunkan dosa-dosanya yang telah terdahulu. Jadi dosa-dosa terdahulunya dihapus oleh Allah Ta'ala. Berkapa? Berwudu dengan cara wudunya Nabi. Lantas dia tidak berbicara apa-apa, melainkan dia mengerjakan ibadah solat, dan dalam solatnya dia khusyuk mengingat Allah. Itulah yang disebut dengan solat sunat wudu. Solat sunnah wudu. Bagaimana cara solat sunnah wudu? Habis ambil air wudu, solat 2 rakaat. Aku niat solat sunnah wudu 2 rakaat, sunnah karena Allah Ta'ala. Bahasa Arab ni nawaitu solat al-wudu rak'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu solat al-wudu rak'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat solat sunnah wudu 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Aku niat solat wudu sunnah karena Allah Ta'ala. Boleh? Aku niat solat sunnah wudu 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Atau aku niat solat wudu sunnah karena Allah Ta'ala. Aku niat solat wudu sunnah karena Allah Ta'ala. Atau aku niat solat sunnah wudu 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Cuma syaratnya satu, harus ambil air wudu, dan air wudunya masih belum kering. Masih ada pada anggota wudunya itu air banyak. Nyo hana ile. Baga kipi kaku sampo kulak ngon handuk, hijau handuk. Tapi bau ulah mentong nak wudunya. Oh mentong je. Solat je, nolak je. Yang penting anggota wudunya masih ada air. Maka dianjurkan jangan dilap air wudu. Dianjurkan ketika selesai berwudu jangan dilap, agar syarat untuk solat sunnah wudu itu masih ada apa? Masih ada bekas air wudu di salah satu anggota wudu. Menyolong selesai solat wudu, olehnya kayaknya katret kudu. Ya kahana nama kuprehnya imum tretaknya. Golong trok lom. Teh luhur katrok tapi ji golong trok lom. Karena karak setengah jam kupreh dalam masjid. Kujik ku solat sunah wudu. Ana sahale bakon kana di kagrin di bantah solat wudu. Ana le solat sunah. Solat sunah wudu hanali. Berarti ayah, kalau nanti kita masuk ke dalam masjid, keutamaan dalam masjid itu, kata Rasulullah pertama, jangan kalian masuk ke dalam masjid, melainkan kalian jangan duduk sebelum kalian solat sunnah 2 rakaat. Untuk mengtakzim, memuliakan masjid, muliakan masjid. Jadi makanya ketika masuk ke dalam masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, beduk le, dong mentong. Bahkan sebagian orang tamang dalam masjid, hana duduk. Waktu terdengar azannya didong je. Hana aja pakon didong je. Puji muliakan azan kan. Karena kalau udah duduk tidak dapat keutamaan solat sunnah tahiyatul masjid. Solat sunnah untuk tahiyatul masjid. Tahiyat itu artinya memuliakan masjid. Karena kalau udah duduk nggak dapat lagi sunnah tahiyatul masjid. Jadi kalau bapak nanti mau solat, dapat sekali mengerjakan solat dapat 2 pahala. Masuk masjid, wudunya masih ada, jangan duduk-duduk. Jadi ketika kita solat, habis misalkan azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dan selesai azan baca doa sesudah azan, kemudian solat. Usolli sunnata tahiyatil masjid rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Atau bahasa Arab je, bahasa Aceh je, bahasa Gayo je. Aku niat solat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kecek dalam hati.
Ketika Allah Akbar. Nah itu. Kenapa diputreknya? Allah, karena dirasa-rasanya bukan hati yang ke dalam hatinya. Allahu Akbar. Nya hati itu ngomong ngecek ya. Aku niat solat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah. Ada orang Allahu Akbar bagah taji. Hatinya bagah hatinya. Nah orang meraba-raba Allah karena tengok ban menghafal ji. Ban dihafal niat solatnya. Jadi agak trik baju Allahu Akbar. Nah orang lagi ingat Allah. Ya anak apa-apa lo dalam hatinya. Anak tamong lo dalam hatinya. Mentong was-was tu. Nah tamong iblis dalam dirinya begitu. Jadi ketika kita belum duduk, air wuduk masih basah, selesai azan itu salat sunnah, kita niat bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, niat dalam hati, aku niat salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat sunnah karena Allah Taala. Baca Al-Fatihah, baca qul ya ayyuhal kafirun. Begitu juga rakaat yang kedua, baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Assalamualaikum, dapat 2 pahala. Dapat pahala 2 solat. Pertama solat apa? Tahiyatul masjid, karena dia belum duduk. Masuk masjid dia belum duduk. Tidak duduk dia kecuali dia solat kepada yang punya masjid. Siapa? Allah. Jadi dia memuliakan masjid, hakikatnya adalah memuliakan pemilik masjid. Yang pemilik masjid siapa? Allah. Yang bangun memang masyarakat, yang bangun pemerintah, tapi yang punya masjid sebenarnya Allah. Karena masjid dibangun untuk Allah. Berarti kalau untuk Allah berarti yang punya siapa? Ya, yang punya Allah. Dah. Masjid Raya Batu Rahman yang punya siapa? Masjid Raya Banda Aceh yang punya siapa? Ya Allah. Yang bangun masyarakat Aceh, tapi yang punya Allah. Maka orang sholat di situ bukan untuk ibadah kepada yang membangun masjid, tapi ibadahnya adalah untuk kepada yang pemilik masjid. Siapa? Allah Ta'ala. Maka selesai dia salat sunnah 2 rakaat tadi itu, dia datang masuk masjid, dia tidak langsung duduk. Sebelum dia duduk, dia kerjakan 2 rakaat, dapat pahala solat sunnah tahiyatul masjid. Tapi karena dia solat, wudunya masih dalam keadaan basah, belum mengering pada anggota tubuhnya, dapat lagi pahala solat sunnah wudu. Jadi sekali mendayung 2 pulau lewat, atau sekali menyelam minum air. Menyelam dapat ya, pemandangan di bawah laut tuh indah, ikan-ikannya, karang-karang taman lautnya. Dapat juga minum air. Air asin. Jadi dapat 2 pahala sekaligus dikerjakan. Jadi kalau orang ingin berburu pahala, orang ingin berburu amalan-amalan yang sunnah-sunnah ini, dia harus tahu ilmunya. Kalau dia tidak tahu ilmunya, cuma sekali kerjakan cuma dapat 1 pahala. Kenapa? Tadi habis ambil air wudu, dia lap, dia gosok pakai kain. Karena dipikirnya kalau udah kering berarti lebih bagus. Padahal dalam Islam, dalam ajarannya, justru kalau basah lebih afdal, masih basah, jangan dulu dilap, biarkan tuh. Bahkan tadi kemarin kita udah ajarkan, udah kita pelajari bahwa meminum air bekas wudu sunnah. Meminum air bekas wudu sunnah. Bapak, ada anak batat nggak? Punya anak? Ini belum punya anak. Ada bapaknya punya anak. Bapak-bapak punya anak. Mungkin salah satu di antara anak-anak bapak-bapak nah yang batat, nah yang kerhuli, nah yang melawan, yang suka melawan, suka membantah orang tua. Coba kasih minum bekas air wudhu kita kepada anak tersebut. Doakan dia semoga Allah Ta'ala lembutkan hatinya. InsyaAllah berubah. Tapi yakin, karena keberkahan di dalam air wudhu. Air wudhu itu berkah. Air wudhu itu berkah. Jadi kalau tanya cuci wudhunya, entah tampung baju je. Tajuk inyan tu, anak-anak tanya je, nyan je. Mau jijik be. Nah yang jijik. Bekas jenggot ayahnya. Bekas dirah kumis ayahnya dicoba lon. Ayah lon. Tengku Irfan yang perunohnya, yang sesat Tengku Irfan. Nan pegah dalam hadis. Kalau oleh hadis lah. Ya. Cobalah kalau nanti kita punya anak udah susah kita didik. Dah bawa ke Tengku ni, udah diajar di TPA masih juga nakal, masih juga batak. Pegah Tengkunya biasa anaknya laginya. Laginya anak ni biasanya cik batak taknya. Berarti tahu joleh. Air bekas air wudu tu kita kasih masuk dalam cangkir, kita kasih minum, bacakan doa. InsyaAllah anak tu kalau kita niatkan anak ni Allah kasih kelembutanlah anak ni, robahlah akhlak dia. InsyaAllah Allah akan robah tadi. Berkah dari air wudu. Dah. Jadi kalau bersangat dan berlebih-lebihan di dalam berwudu,
itu sangat disunnahkan khusus bagi yang tidak berpuasa. Tapi kalau sedang puasa makruh, tidak disunnahkan. Nah, kemudian dilanjut lagi. Wa yusannul istinsaru lil amri bihi fi khabari Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah untuk kalian menghembuskan air yang kalian hirup ke dalam hidung kalian itu 3 kali sunnah. Jadi sesudah dihirup ke dalam hidung, sunnah untuk dibuang. Dan ibarat daripada mazhab Hanafi, di dalam madhadah berkumur-kumur, di dalam istinsak menghirup air ke hidung, hal 2 perkara tersebut sunnatani muakkadatani, sunnah muakkad keduanya, yang mencakup ke atas sunnah-sunnah yang 5. Yang pertama tertib, sunnah tertib. Yang kedua mengulang 3 kali. Yang ketiga tajdidil wudu. Orang yang sudah berwudu, dia belum batal wudunya, kemudian dia ambil air wudu lagi, boleh tidak? Boleh. Namanya tajdid wudu, mengulang kembali mengambil wudu meski wudunya belum batal. Jadi pahalanya dapat pahala sunnah. Hilang gelom batal long wudu, cik long kucuk ibu long sebetulnya. Nanti pahala lagi kon wajib, pahala sunnah. Jadi apa yang menyebabkan batal wudu? Bersentuh kulit laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Langsung kulit dengan kulit. Kemudian yang kedua, buang angin. Sengaja tidak sengaja batal. Kon hana sengaja, hana batal berarti. Sengaja tidak sengaja batal. To'i, buang air kencil, batal. Keluar mazi, keluar mani, batal. Buang air besar lebih batal. Jadi itu yang membatalkan wudu kita. Hal-hal tadi itu membatalkan wudu. Termasuk di dalamnya orang yang masuk ke dalam masjid, kemudian dia duduk menunggu imam memulai sholat. Duduk bukan pada posisi yang menutupi duburnya, lubang angin tadi itu. Misalkan ayawah kita mau masjid, mau sholat Jumat. Sholat Jumat kan trek bacut, bak tapleh ulun khutbah leh. Palingnya ayawahnya di mesandar bak dinding, lagi nyawa didu. Olehnya mesandar lo, tengah di bandi jaga. Kalau lagi nyawa posisi, olehnya langsung di sholat. Allahu Akbar, mau sholat Jumat di sholat je. Hanasah sholat. Bahkan karena duduk bukan pada posisi yang memastikan lubang angin tadi itu tertutup. Kenapa? Karena ketika orang dalam keadaan tertidur, tidak yakin dia bahwa ada buang angin atau tidak buang angin. Tapi kalau seandainya masuk ke dalam masjid, kemudian dia sholat dalam masjid, dia duduk menunggu orang khutbah, sholat belum ada, belum mulai nih, sholat Jumat, dia duduklah seperti duduk biasanya nih. Duduk tawarruk nih, ya. Apa namanya? Duduk berlipat seperti ini. Duduk habis itu ngaji. Melipat. Mesimpat. Oh, mesimpat bang. Mesimpat bang. Mesimpat. Nyoba bahasa Indonesia apa? Bersila. Duduk bersila. Yang mesimpat bersila. Rak sabar je. Mesimpan. Menyo duduk tasyahud dah. Menyo duduk tasyahud. Menyo bahasa Arab tawarruk. Menyo dak tawarruk. Menyo duduk tasyahud. Nanji. Karena tak baca syahadat, dikun tasyahud. Menyo tawarruk. Menyo Aceh mesimpat. Kalau bahasa Indonesia bersila. Duduk bersila. Jadi duduk bersila lagi ayahnya. Tapi be angkat lagi nyo ayah. Nya ayah duduk lagi nya, tetap di tebi nyo dari no. Aru lagi nyo ya. Hanje nyan. Menyo ayah hanje. Oh nya faktor usia. Nya ayah hanje lagi nyo ya. Hanje lagi nyo. Menyo ayah duduk lagi nyampreh waktu solat Jumat nyam tengut ayah, payah cuy wudu lah. Pai montok lagi nyo. Je tebi ji.
harus terjaga. Harus rapat di. Pastikan yang tempat terbit anginnya hana jalan terbit di. Jadi wajib berdoa tanya Allahu akbar Allahu akbar. Nya hana payah cuci wudu. Bukan lon maaf mentunduk lagi so. Yakin tadi berarti hana nya terbit hanya terbit ciknya. Yakin bat terbit. Duk mantap lagi nyo kan? Berdoa je solat Allahu akbar. Tapi menyolat ayah, duduk lagi nyo. Rap saban dengan duduk tawarruk, tapi terangkat lagi nyo tetap hanasahnya. Payah cuci wudu lah. Ya. Jadi ini hal yang membatalkan wudu. Dah. Kemudian mana ni? Tajdid wudu. Memperbaharui wudu hukumnya sunnah. Tapi kalau wudu tadi kita dalam keadaan duduk yang tidak tetap pada posisi tempat duduk yang kita pastikan angin itu keluar, maka wajib ketika dia terjaga mengambil air wudu andai dia ingin melaksanakan ibadah solat. Dah. Wa fi'luhuma bil yumna, dan memulai mengambil air wudu kalau ada dua anggota tubuh, satu kanan satu kiri, sunnah. Sunnah melakukannya dengan memulai di sebelah kanan. Menyo lagi nyo berarti tanya cok wudu dari belahwi awal dia ke bawah belahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Nyo leh. Nya belah ni. Habis tu baca tabasu tangan dari ujung sampai ke siku. Tasiram le belahwi. Habis tu belah ni. Wujudnya. Sah bahana sah. Sah menurut Hanafi. Mendahulukan kanan daripada kiri sah menurut Hanafinya. Golong tabacalo menurut Maliki, golong tabacalo menurut Syafi'i, golong tabacalo menurut Hambali. Menurut Syafi'i yang sunnah memulai dari kanan. Menurut Hanafi yang sunnah memulai dengan kanan. Tapi kalau orang berwudu membasuh tangan kiri dulu baru kanan, telinga kiri baru. Kalau telinga okey lah sunnah. Tapi anggota wudu yang wajib mana? Tangan, kaki. Kalau wajah bagaimana kita mulai? Wajah satu dia, enggak ada kiri, enggak ada kanan. Dianggap satu ni. Karena dia enggak terpisah dia wajah. Maka kalau dimulai dari kanan sunnah. Sama seperti Syafi'i. Tapi kanan tangan ini kalau kita mulai dari kiri baru kanan itu jadi masalah. Karena dia terpisah anggota wudunya. Kaki begitu juga. Meski dalam mazhab Hanafi belum tentu sah menurut selain mazhab Hanafi. Dan bersangatan pada keduanya dengan berkumur-kumur. Ini sudah habis waktu. Kita nak pada menit. 30 menit. Belum 30. Kena baca sama dia, punya lewat. Habis pun jamaah tu. Kadi tinggal kamu. Jadi udah, yang ke selanjutnya bersangatan pada berkumur-kumur, dan juga menghirup air ke hidung. Sudah dibahas tadi itu. Kalau bersangatan hukumnya bagi orang yang dalam keadaan puasa itu justru makruh. Dan menurut Imam Malik disunnahkan melakukan kumur-kumur dan menghirup air ke hidung itu 3 kali kumur dan 3 kali hirup dari keduanya. Dan berpendapat Imam Syafi'i dalam pendapat yang paling asah bahwa sesungguhnya tertib pada keduanya itu mustahab, la mustahab, wajib. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i mendahulukan kanan daripada kiri wajib hukumnya. Nah ini beda ya dengan Hanafi. Mendahulukan kanan daripada kiri sunnah menurut Hanafi, wajib menurut Syafi'i. Jadi kalau kita lihat ada orang berwudu, sesudah dia basuh tangan, dia kumur-kumur, dia hirup air ke wajah, ke hidung, dia basuh wajahnya, pas mau cuci tangan, dia cuci sebelah kiri dulu, habis kiri baru kanan, habis rambut baru. Ketika dia basuh kaki kiri dulu, baru kaki kanan. Tak tanya dulu, jangan cepat kita fonisnya Hanasa. Tanya, Pak, Bapak berguru sama siapa? Guru dengan Abu tu. Abu tu mazhabnya apa? Mana tu? Cina tanya untuk singgung macam merumpuk mana Abu? Aku mazhabku.
Karena Abu yang mengajar ke bapak. Cik mak lagi. Nyawa cara wudu. Basuh tangan kiri baru tangan kanan. Basuh kaki kiri baru kaki kanan. Memang lagi yang diperlukan oleh guru. Kalau memang itu diajarkan oleh gurunya, kemungkinan gurunya ini bermazhab apa? Hanafi. Mungkin saja gurunya bermazhab Hanafi. Bapak udah lama ambil air wudu, siram tangan kanan dulu dan siram kaki kiri dulu. Ya memang dari dulu nih. Oh, yang ajarkan guru. Ya guru. Ayah saya begitu juga. Oh berarti nyokon Syafi'i ji. Berarti ji Hanafi berarti. Nyo Hanafi berarti sunnah basuh sebelah kiri, sunnah basuh kanan tuh. Berarti kalau dia basuh dari kiri sah. Kalau Syafi'i tidak sah. Kalau Syafi'i tidak sah. Ini perbedaan dalam mazhab. Jadi kita jangan kemudian langsung memfonis orangnya salah hanasah terus. Kita tanya ngeleku mazhab. Guredon mazhab pun guredon pakainya. Lagi urung hana baca kunut. Kita tanya oleh kita buka hanasah urung hana baca kunut waktu solat subuh. Nah urung solat subuh hana baca kunut. Kita tanya pu guredon pu mazhab ji. Bakso ji setut. Nah pendapat gurelang disetut dari gure ji. Digah oleh guru-guru yang sebelum ini bukan yang menurut mazhab Hanafi. Oh betul bukan Hanafi Hana pakai kunut waktu subuh. Berarti di setut guru Imam Abu Hanifah. Ini mau di setut guru ana salah. Jadi urung yang melaksanakan kunut tidak boleh menyalahkan orang yang tidak kunut. Karena kenapa? Ada dalil, ada rujukan, ada pegangan. Ulamanya yang diikuti tadi itu ikut kepada Imam Abu Hanifah. Cuma nanti dalam prakteknya bagaimana dia taklid dalam mazhab itu terserah nanti. Bagaimana pendapat dia, bagaimana pendapat kita itu beda-beda dia. Beda. Jadi kalau dalam penganut mazhab Syafi'i kalau dia ikut satu mazhab terus, enggak boleh campur dengan mazhab yang lain kecuali darurat. Kecuali dalam keadaan tidak mungkin melaksanakan amalan daripada satu mazhab baru boleh diambil mazhab yang lain. Terpaksa baru boleh. Tapi kalau di luar mazhab Syafi'i ada yang mengatakan bilang kiban galak. Nyanyi hanazah punya kiban galak dron. Nyo galak lo pucuk dari Maliki. Nyo harga hana galak Maliki ku pindah lomba Syafi'i. Nyo galak bab Syafi'i ku pindah lomba Hambali. Nyo harga tengok mangan bah Hambali, hanapah li Hambali pindah lomba Hanafi nyan hanjik lagi nyan. Nah, kutu loncat dalam mazhabnya hanjik lagi nyan. Kecuali sama seperti tadi itu mengambil pendapat yang lain karena dalam mazhab yang satu itu susah untuk diamalkan. Tapi harus diamalkan. Terpaksa melihat kepada pendapat yang lain yang pendapat itu masih dalam koridor empat mazhab. Nah sama seperti ini tadi. Dia basuh kiri dulu tangannya, basuh kiri dulu kakinya. Itu sah menurut Hanafi karena membasuh mendahulukan kanan atas kiri bukan wajib tapi itu hukumnya sunnah. Nah kemudian menurut pendapat yang masuk dalam mazhab Hambali, kumur-kumur dan menghirup air wajib. Ini wajib. Kumur-kumur dan menghirup air wajib keduanya. Jadi siapa yang ambil air wudhu tidak kumur-kumur, siapa ambil air wudhu tidak menghirup air ke dalam hidung, tidak sah wudhunya. Kalau dia tetap salat, tidak sah juga salatnya karena di hidung tidak ada wudhu. Tapi menurut pendapat siapa? Hambali. Nyata kalau nak urung cok wudhu, yang sabe ji cok wudhu yang kumur-kumur hana pernah ditinggalkan. Menghirup air ke hidung tidak pernah ditinggalkan. Kalau kita tanya apa pendapat, dari mana saudara mengambil pendapat tersebut? Guru-guru saya. Ternyata guru-gurunya mengikut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau dalam pendapat selain mazhab Ahmad bin Hanbal, kumur-kumur dan menghirup air ke hidung itu hukumnya sunnah. Maka kadang-kala kalau kita kepepet waktu atau airnya sedikit, maka kalau kita berwudu menghemat air karena atau untuk mempersingkat waktu karena waktu sholat hampir habis, jangan kejar yang sunnah. Boleh dilaksanakan yang wajib. Yang wajib mana? Basuh wajah, basuh tangan, basuh rambut atau kepala, basuh kaki. Dah selesai. Itu yang wajib. Tetap sah meski tidak kumur-kumur karena itu sunnah menurut Syafi'i, Hanafi dan Maliki. Tapi kalau menurut Hambali tidak sah karena dia wajib wajib menghirup air ke hidung. Ya. Yuk calon ayah cik kan? Ayah kan? Kanan kan?
Tengku imam kan ada kan? Ha? Apa? Ya imam menyodidong imam. Tengok kalau dipilih ke imamnya harus nak makmum. Pilih kon makmum jamaah, makmum di rumah oleh awal tu. Kajiklah wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Kita sambung.